Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratnya Paramita Prameswari dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai keragaman, pertumbuhan, dan perkembangan perilaku individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada materi ini, kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, pengertian, pertumbuhan, dan perkembangan. Yang kedua, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang ketiga, perilaku individu. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perilaku individu. Dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Serta perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Lalu poin kedua yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi memiliki karakteristiknya masing-masing, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya yaitu yang pertama, terjadinya perubahan. Pada pertumbuhan, terjadi perubahan fisik, misalnya perubahan berat dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan terjadi perubahan psikis, seperti cara individu berbicara dan berpikir. Yang kedua yaitu terjadinya perubahan dalam proporsi. Pada pertumbuhan, terjadi perubahan fisik, misalnya tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Perkembangan pada psikis seperti perubahan imajinasi dari fantasi ke realistis. Lalu yang ketiga yaitu diperolehnya tanda-tanda baru. Tanda fisik seperti pergantian gigi dan karakteristik pada usia remaja seperti kumis dan jakun pada laki-laki dan tumbuh payudara dan menstruasi pada wanita, serta tumbuh uban pada masa tua. Sedangkan perubahan psikis seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan mengenai ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Lalu yang poin ketiga yaitu perilaku individu. Perilaku individu adalah suatu aktivitas dari individu itu sendiri. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yaitu yang disebut rangsangan. Rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Perilaku dapat juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang timbul karena ada stimulasi dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari bentuk terhadap stimulus menurut Skinner, perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup. Seseorang terhadap stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dari sikap, dan belum bisa diamati oleh orang lain. Sedangkan perilaku terbuka, seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Ini sudah jelas dilakukan atau dipraktikkan, dan sangat mudah diamati dan dilihat oleh orang lain. Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, perilaku dibagi lagi menjadi dua, yaitu perilaku volisional dan perilaku mandatori. Yang pertama itu perilaku volisional.
Banyak sekali perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan di bawah sadar pelaku. Perilaku di bawah kontrol kemauan adalah perilaku-perilaku yang individual-individual menginginkannya atau menolak untuk tidak melakukannya. Perilaku-perilaku volisional disebut juga dengan istilah perilaku yang diinginkan. Dengan demikian, melakukan perilaku di bawah kontrol kemauan adalah melakukan kegiatan perilaku atas kemauan tersendiri. Contoh perilaku menurut kemauan sendiri adalah memilih kandidat di pemilihan-pemilihan politik, melihat berita-berita sore di televisi, dan membeli pasta gigi di toko obat. Sedangkan yang kedua yaitu perilaku mandatori. Perilaku diwajibkan adalah perilaku yang bukan atas kemauannya sendiri, tetapi karena memang tuntutan atau kewajiban dari kerja. Perilaku yang diwajibkan, misalnya perilaku operator menggunakan komputer untuk memasukkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perilaku individu. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yaitu faktor keturunan atau herediter. Faktor keturunan di sini berupa seks. Faktor seks yang dimaksudkan yaitu terjadinya perbedaan pertumbuhan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Seperti yang kita ketahui bahwa kecepatan pertumbuhan antara anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Anak laki-laki cenderung lebih cepat dibandingkan anak perempuan, terutama di bagian fisik. Anak perempuan cenderung lebih lambat dan kurang terlihat dari segi fisik, sedangkan anak laki-laki pertumbuhannya akan terlihat lebih cepat dan lebih terlihat dari bentuk badan maupun tinggi badan. Yang kedua itu ras. Ras merupakan suatu sistem klasifikasi yang mengkategorikan manusia dalam populasi berbeda. Itu dapat melalui ciri fenotipe, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan. Contohnya, bangsa Eropa terlihat lebih tinggi dibandingkan bangsa Asia. Selanjutnya, faktor lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan anak dalam segi sosial dibagi menjadi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internalnya itu berupa intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan anak untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Intelijensi ini mengenai tingkat penyesuaian anak dalam berpikir atau tingkat kecerdasan anak. Selanjutnya ada hormon. Hormon itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hormon somatotropisme. Hormon ini mempengaruhi jumlah sel untuk merangsang sel otak pada masa pertumbuhan. Yang kedua, hormon tiroid. Hormon tiroid ini merupakan hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan. Hormon tiroid ini bisa diklasifikasikan sebagai hormon yang mengacu pada turunan senyawa asam amino tirosina yang disintesis oleh kelenjar tiroid dengan menggunakan yodium. Yang ketiga ada hormon gonadotropin. Hormon ini berguna untuk merangsang pertumbuhan seks baik pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada emosi. Emosi ini merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dalam anak dapat mempengaruhi pola perkembangan anak dan berpikir. Perkembangan emosi pada anak seperti jika anak memiliki pemikiran atau emosi yang sedang tidak stabil,
maka akan berpengaruh pada pola pikir anak atau perilaku itu. Selain dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terdapat 3 faktor utama yang menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama adalah faktor keturunan atau bisa disebut juga dengan faktor nativisme. Faktor ini meliputi pewarisan sifat atau gen yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Seperti yang sudah diketahui, seorang anak pasti mewarisi sebagian atau hampir seluruh dari sifat maupun fisik dari orang tuanya. Nativisme sendiri beranggapan bahwa kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sudah ada sejak orang itulah. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau disebut dengan faktor empirisme. Ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Di antaranya ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya. Keluarga adalah dunia pertama di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga pula anak-anak dapat pengajaran dari orang tuanya sebelum mengenal dunia dengan luas. Sekolah yang merupakan tempat di mana seseorang menuntut ilmu dan dibimbing oleh seseorang guru yang nantinya akan menjadi teladan bagi dia. Guru pula yang nanti akan membimbing dan mengajarkan masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang di luar dari keluarga yang nantinya di sana seseorang manusia mempunyai kesempatan untuk menjalin komunikasi yang baik serta meningkatkan jiwa sosialnya di kalangan masyarakat tersebut. Ketiga, ada yang namanya faktor turunan dan lingkungan atau bisa disebut konvergensi. Nah, konvergensi ini percaya bahwa adanya keterkaitan antara faktor turunan dan faktor lingkungan maka akan berpengaruh dan sangat mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada seorang manusia. Selanjutnya ada faktor perilaku. Faktor perilaku ini terdiri dari 2 faktor, yakni faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen adalah faktor genetik. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, genetik ini berhubungan tentang pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Faktor eksogen atau faktor dari luar diantaranya ada lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Oh iya, ada faktor lain sebagai faktor pendukung seperti susunan saraf, persepsi, dan emosi manusia. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia serta faktor-faktor perilaku pada manusia.